Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Pramudita dari kelas 9C SMP Bakti Pertiwi. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi horor saya. Di suatu malam, saya dan keluarga saya ingin ke rumah saudara saya untuk mengantarkan itu ke masjid untuk berangkat umroh, berkumpul dulu. Nah, di situ yang mau umroh itu malah berangkat duluan sebelum perpisahan sama kakak sama adik-adiknya. Nah, situ kakak sama adiknya tuh nangis soalnya ditinggal duluan. Nah, di situ posisinya mereka tuh udah lanjut usia. Nah, di situ saya sedih juga. Di perjalanan itu ke masjidnya saya ikut nangis, dan salahnya saya tuh di situ malah ngelamun menghadap ke jendela mobil. Di parkiran mobil itu saya sudah keluar dan melihat mama saya tuh panik wajahnya melihat saya. Nah, mama itu memilih jalan sebelah kanan. Di situ sempit banget di samping sawah itu. Dan saya curiga kenapa gitu ya. Udah saya jalan duluan. Mama berpesan di belakang, "Arin, pelan-pelan. Jangan buru-buru ngelihat kanan kirinya, takut ada apa." Bilang, "Iya, Ma." Saya udah jalan duluan. Sampai di depan masjid, saya udah masuk duluan, udah nggak mikirin rombongan saya yang di belakang. Saya sudah naik ke masjid duluan untuk melihat orang-orang yang bersolawat. Saya tepat di depan banget itu, saya di pilar-pilar masjid. Itu saya sudah merasakan pusing banget gitu. Saya tuh pengen nyenderin tangan saya ke sebelah pilar kiri. Nah, saya tuh ingin megang pilar sebelah kiri. Udah tepat, yang saya rasa tuh tepat udah di samping kiri saya. Saat saya pegang kok malah berpindah. Jadi saya untungnya bisa nahan kiri saya sendiri. Dan yang saya lihat itu mama tuh sedang nelponin teman-teman mama kayak biar ngajak saya pergi dari masjid situ biar tenang dulu gitu mungkin. Nah, tiba-tiba saya pas kejadian saya di tembok itu, saya tuh ditarik oleh mama pergi dari masjid. Saya bingung, mama mau kemana? Saya udah ikut aja, gak usah banyak ngomong. Udah pas jalan saya udah gak banyak ngomong gitu. Itu saya di depan mama di belakang. Pas lewat jalan itu, tepat di perjalanan ada kantor desa itu yang udah gak kepake mungkin. Itu di depannya tuh ada pohon mangga besar banget, itu kayak udah gelap semua, tidak ada penerangan sama sekali. Itu saya berhenti dan mama saya jalan duluan. Saya berhenti, saya lihat ke kantor itu, berasa ada yang ngajak saya masuk. Mungkin cewek yang ngajak saya masuk ke dalam. Saya enggak ya sudah, kayak saya tanggepin. Jadi mama nyuruh saya kayak, "Ayo Rin, udah cepet ayo jalan." Nah, udah gitu saya pas jalan tuh kayak gak ngerasain capek sama sekali. Biasanya tuh saya kalau jalan kayak perjalanan jauh tuh jalan kaki itu pasti saya kayak capek. Nah, saya tuh di situ gak ngos-ngosan, gak capek sama sekali. Dan biasanya juga jalan saya tuh lebih lambat dari mama, tapi malah saya lebih duluan. Terus juga saya merasa di situ nggak panas, kayak selalu dingin banget. Terus tiba-tiba tepat di warung, ada warung di pinggir jalan, dan depan warung itu ada kayak pohon ceri. Warungnya udah gelap sekali, kayak sudah tutup karena sudah malam. Terus di situ saya tuh dengan mama tuh pengen nyebrang untuk biar dijemput sama temennya. Nah, saya tuh udah mau nyebrang, mama juga mau nyebrang, tapi nggak jadi. Tapi saya tuh pengen nyebrang. Jadi kalau satu langkah lagi tuh di belakang saya ada yang bisikin, "Ayo nyebrang, nggak apa-apa, ayo nyebrang," gitu. Jadi saya kalau satu langkah lagi tuh bakalan ketabrak, soalnya di situ jalanannya ramai banget. Ada truk sama bus-bus yang lewat, semuanya mobil-mobilnya besar semua. Jadi di situ saya satu langkah lagi tuh bakalan ketabrak. Terus mama melihat saya tuh langsung menarik saya
tidak jadi nabrak. Dan saya nangis-nangis itu tepat di belakang mama saya itu adalah sekolah SD yang ya kalau malam ya mungkin sudah sepi karena udah nggak ada yang bakalan sekolah kalau malam hari. Dan di situ sekolahnya itu lampunya nggak ada yang dihidupin, ya mungkin menghemat listrik ya. Jadi saya di situ nangis, mama saya juga bersihin saya, kayak doain saya, istighfar gitu. Saya masih nangis sambil meluk mama gitu, kayak gak nyangka aja bakalan terjadi itu, soalnya saya mau ditabrak, bener-bener ditabrak sama truk. Jadi di situ udah mama itu langsung nelpon dan teman mama udah datang di depan. Saya nyebrang, bener-bener udah nyebrang. Di situ saya dijemput sama om siapa saya lupa. Ya naik duluan, mama ditinggal, soalnya gak mungkin kayak bonceng 3. Saya udah sampai di rumahnya itu teman mama, dan saya disuruh minum air zam-zam, disuruh tenangin diri, sama disuruh wudhu. Dan selesai wudhu badan saya panas semua. Terus mama di situ cerita kalau saya sudah diikutin sama 4 makhluk itu dari perjalanan saya ke masjid. Nah, 4 makhluk itu yang sama-sama 4 makhluknya besar, itu kayak bisa dibilang gundurwo, dan saya tuh di situ dikelilingi oleh 4 makhluk. Jadi saya tepat di tengah-tengah itu, dan 4 makhluk ada di pinggir saya, jadi di sini. Dan itu makhluknya besar semua, jadi persis sama gundurwo itu. Dan saya diikutin dari saya pas di mobil itu saat saya ngelamun sampai turun dari mobil, dan itu saya sudah agak injak tanah, jadi kayak saya tuh nggak terbang banget, kayak agak diangkat dikit, dan makanya itu saya jalannya cepat dan nggak kerasa capek sama sekali. Jadi saya tuh kalau yang mau ngeliat, saya tuh jalannya nggak napak ke tanah, kayak kerasa diangkat gitu. Dan yang pas di depan warung itu, di warungnya, di luar warung tuh ada pohon ceri. Di bawahnya tuh ada sosok cowok yang matinya itu mungkin habis kecelakaan, nggak tahu kecelakaannya di depan warung itu atau bukan. Dan itu pengen saya juga ngalamin apa yang dia rasain. Jadi saya disuruh nyebrang, padahal di situ posisinya banyak mobil besar semua gitu. Dan pas di depan sekolah itu di jendela-jendelanya tuh banyak banget yang ngeliatin saya sama mama saya, ngerasanya tuh banyak, sampai mama bilang jangan ngadep ke belakang, nggak usah diliatin itu, biarin. Dan di situ balik lagi pas saya sudah di rumah teman mama saya, di situ mama ngasih tahu kalau saya bisa ini itu ke temennya, udah dikasih minum air zam-zam, alhamdulillah udah sehat. Jadi mama saya nelpon ayah buat jemput, tapi masalahnya ayah nggak kedengeran soalnya di situ kan rame di masjid. Jadi saya dianterin balik sama temennya mama satu-satu, dari dimulai saya dianterin dulu baru mama saya juga. Jadi alhamdulillah di situ udah bisa nempel kakinya jalan biasa, jadi saya bisa ngerasain capek lagi. Di situ udah posisinya orang-orang yang nganterin saudaranya untuk ke masjid mau berangkat ke Mekah itu udah pulang semua, udah bubar. Jadi situ juga posisinya udah hujan. Nah, udah pulang-pulang, mama udah ceritain ke ayah gini. Saya juga langsung tidur, saya udah capek banget gitu. Sekian cerita dari pengalaman pribadi yang bisa saya sampaikan, dan pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut yaitu jangan mudah ngelamun dan jangan lupa berdoa untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.